Yang ketiga, yang kita harus pahami tentang hakikat istiqomah itu apa? Istiqomah itu dekat dengan ujub dan sombong. Makanya harusnya orang yang sudah berjalan di atas kontinuitas dia beribadah kepada Allah, menjaga irisan istiqomah dari ujub dan sombong. Ini penting. Karena orang yang istiqomah ketika dia terus melakukan kebaikan, terkadang setan akan mengetuk hatinya dengan berbagai macam perasaan tinggi hati dan sombong. Perasaan tinggi hati dan sombong inilah yang akan menjadikan pertolongan Allah itu menguap. Dan akhirnya orang istiqomah akan jatuh kepada dosa ataupun jatuh kepada ujub dan sombong yang sejatinya sama-sama itu buruk. Ya. Jadi kalau orang itu ketika dia kontinu melakukan kebaikan lalu tidak menjaga hatinya, maka akan cenderung untuk ujub dan sombong. Dia akan sombong, dia akan ujub, merendahkan orang yang belum beribadah, merendahkan orang yang belum melakukan ketaatan. Ada dua yang akan diberikan hukuman kalau sudah ujub dan sombong. Satu, dia akan terus merasa ujub dan sombong dengan ibadahnya sampai dia mati. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya hanya untuk membuktikan dirinya itu lebih baik daripada orang yang lain. Atau dua, dia akan dijatuhkan pada dosa yang dia sering, yang kemudian dia ketika merasa sombong itu, ketika dia merasa punya kekuatan, akhirnya dia jatuhkan kepada dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan. Makanya istiqomah itu bukan berarti langsung ketika istiqomah langsung gampang, enggak. Istiqomah itu terkadang juga berat mengiris antara irisan ujub dan irisan komitmen kontinu di dalam kebaikan. Kalau kita sampai istiqomah merasa tinggi, ujub, melecehkan orang, merendahkan orang, memandang orang dengan sebelah mata, merendahkan orang, menganggap orang-orang yang lain di bawahnya, ada dua. Kamu akan mati dalam kondisi ujub dan sombongmu, berarti tidak beda dengan iblis. Atau yang kedua, Allah akan uji dia dengan dosa yang dulu pernah dilakukan dan akan jatuh terperosok. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yaitu sisi lain dari istiqomah itu apa? Sisi lain dari istiqomah itu akan menurunkan pertolongan Allah. Dia akan menurunkan pertolongan Allah dengan pertolongan yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Makanya salah satu ayat yang patut menjadi renungan bagi mereka yang berusaha untuk istiqomah yaitu surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal, perhatikan ayatnya. Tatanazzalu itu turunnya berkali-kali. Al malaikatu, yaitu malaikat, ala takhafu. Malaikat itu turun untuk ngapain? Tugasnya malaikat itu bukan hanya bertasbih sama Allah, bukan hanya bertahmid untuk Allah, tapi salah satu tugasnya malaikat itu adalah memintakan ampunan kepada orang yang beriman, mendoakan orang yang beriman, menguatkan orang yang beriman. Nah, ini dalilnya. Lah malaikat itu ngapain turun? Malaikat itu turun memberikan motivasi kepada hati orang yang istiqomah. Ala takhafu, apa yang kamu takutkan, wala tahzanu, apa yang kamu sedihkan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan kabar surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Makanya orang istiqomah kalau prosesnya benar, istiqomah dia kontinu melakukan kebaikan tanpa dia merasa ujub, tanpa dia merasa sombong dan merasa dirinya terus kurang untuk terus memperbaiki dirinya dan menambah kualitas dirinya, maka pada saat itulah turun para malaikat. Malaikat itu yang senantiasa memberikan motivasi. Nah, kita bisa bayangkan diberikan motivasi oleh para malaikat itu sehebat apa? Oh, diberikan motivasi oleh para motivator aja kita sering bertambah kualitas hidup kita kok. Berapa banyak persentase kualitas manusia itu bertambah setelah mengikuti training motivasi. Itu baru yang memberikan motivatornya, motivasinya adalah kalangan manusia. Ayat ini membuka kepada kita pencerahan. Orang kalau sudah istiqomah yang akan memberikan kekuatan motivasi bagi orang yang beriman itu ternyata malaikat masuk ke dalam aliran darah kita, masuk kepada hati kita untuk mengatakan sudah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sesungguhnya ada surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Tenang dia hidupnya, tenang dia dalam hidupnya, dan itu merupakan sebab pertolongan Allah. Makanya jangan-jangan ketika kita melakukan kebaikan, kenapa kok sering gagal? Kenapa kok sering kita terperosok kembali kepada dosa, sering terperosok kepada kemaksiatan?
Mungkin proses istiqomah kita belum sampai pada taraf istiqomah yang Allah ridhoi, sampai Allah belum menurunkan pertolongan. Karena manusia kalau sudah dalam taraf istiqomah itu dia dalam taraf dan posisi Allah ridhoi kepada proses istiqomahnya, pada saat itulah pertolongan Allah itu akan datang melalui para malaikat yang membisikkan kekuatan dan motivasi. Loh, yang kamu takutkan apa sih? Yang kamu khawatirkan apa? Di depanmu ini ada surga. Dan membuat orang yang istiqomah kalau sudah pada posisi dan taraf yang dia diridhoi oleh Allah, tenang pada kehidupannya. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami. Jadi sisi lain istiqomah itu ada setidaknya 4. 1, istiqomah itu pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin untuk kemudian mendapatkan istiqomah, pastikan bahwasanya diri kita terus berikhtiar untuk melakukan proses untuk menjemput istiqomah. 2, istiqomah itu kontinuitas kita untuk dia berjalan di atas rel kebenaran. Yang ketiga, istiqomah itu terkadang irisannya dekat dengan ujub dan sombong kalau kita tidak berhati-hati menjaga proses istiqomah kita. Dan yang keempat, istiqomah kita kalau sudah dalam posisi yang diridhoi oleh Allah, pada saat itulah pertolongan datang. Dan pertolongan datang itu bukan melalui harta, bukan melalui materi, tapi melalui para malaikat yang membisikkan kekuatan bagi orang beriman ketika menyisakan, ketika menyelesaikan sisa hidupnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bahagia itu apa? Orang yang bertobat, melakukan kebaikan dan dimatikan dalam kebaikan itu. Dan itulah orang yang sejatinya beruntung ketika dia istiqomah. Ada nggak Ustadz orang yang baru sebentar meninggalkan dosa tapi matinya langsung dalam kondisi baik? Ada, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Ada seorang sahabat namanya Usairim bin Abdil Ashhal, baru saja masuk Islam, belum sholat, tapi ikut jihad, meninggal dunia. Dan Rasulullah mengatakan dialah penduduk surga yang keningnya belum pernah dipakai untuk bersujud, tapi matinya masuk surga. Ada di antara manusia yang mereka itu hijrahnya panjang, taubatnya panjang, tapi disitulah kemudian ketika hijrahnya panjang, taubatnya panjang, disitulah nilai ujian Allah akan berikan kepadanya. Dan kalau dia lulus, tentunya derajatnya tidak sama dengan orang yang baru hijrah kemudian langsung masuk surga. Karena setiap surga itu pasti ada kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat effort yang dulu pernah dilakukan pada konteks di dunia.